Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Rianto, NIM 2019-51026. Di sini saya akan menjelaskan hasil ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Soal pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Dan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara pengumpulan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami. Soal kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Menurut saya, probabilitas adalah sebuah angka yang menunjukkan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Rentang nilainya yaitu antara 0 dan 1. Soal ketiga, jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sekumpulan dari data penelitian pengamatan yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contohnya, pertama, populasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Kedua, populasi masyarakat di Kabupaten Jepara. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi yang diambil secara tertentu, yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh, misal populasinya seluruh siswa SMA di Kabupaten Jepara, maka sampelnya siswa kelas 12 yang ambil jurusan IPA. Selanjutnya, variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh, berat badan, tinggi pendidikan, dan jenis kelamin. Soal keempat, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah masyarakat dalam suatu desa adalah variabel diskrit, karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat. Misalnya 789 jiwa, tidak akan ada jumlah masyarakat 789,4. Selanjutnya, variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel. Variabel kontinu ini merupakan sifat nilai pecahan. Contoh, berat badan seseorang 45,5 kg, 76,6 kg, dan 80,5 kg. Selanjutnya yaitu hitung berapa mean, median, dan modus. Dari tabel ini yaitu tabel nilai dan frekuensi. Saya menambahkan tabel nilai tengah atau X, dan tabel Fx dan tabel frekuensi kumulatif atau Fk. Cara menentukan nilai tengah ini yaitu berasal dari 51 plus 45 dibagi 2, hasilnya 48, sampai seterusnya. Dan Fx yaitu perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Misal di sini 1 dikali 48 hasilnya 48. 2 dikali 55 hasilnya 110, sampai seterusnya. Dan frekuensi kumulatif ini yaitu berasal dari frekuensi. Misal frekuensi pertama itu 1, frekuensi kedua itu 2. Maka di sini frekuensi pertama itu 1 dan frekuensi kedua adalah 3, berasal dari 1 plus 2. Misal frekuensi ketiga 17, maka 3 plus 17, hasilnya 20. Selanjutnya, kita mencari mean. Rumus mean yaitu sigma Fx atau jumlah tabel Fx per tabel sigma F atau tabel F. Yaitu 3695 dibagi 50. Maka hasilnya 73,9. Selanjutnya kita mencari median. Sebelum mencari median, kita menentukan kelas interval. Rumusnya yaitu n plus 1 dibagi 2, sama dengan 50. N-nya yaitu 50 atau jumlah tabel frekuensi, plus 1 dibagi 2, hasilnya 25,5. Maka terletak pada kelas
73 sampai 79. Maka dapat diketahui tepi bawah ya sama dengan 72,5, berasal dari 73 dikurangi 0,5, hasilnya 72,5. C sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Cara mencari tepi atas yaitu 79 plus 0,5 dikurangi 73 dikurangi 0,5. Maka hasilnya yaitu 7. Frekuensi kumulatif yaitu 3 atau jumlah frekuensi sebelum kelas interval. Misal kelas intervalnya di 73 sampai 79, maka frekuensi kumulatifnya itu sebelumnya yaitu 23. Frekuensi ya sama dengan 10. Selanjutnya, rumus median yaitu tepi bawah plus C dikali N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Maka kita masukkan yang sudah diketahui yaitu 72,5 sebagai tepi bawah, 7 sebagai C, N-nya yaitu 50, min 23 yaitu frekuensi kumulatifnya dibagi 10. Maka 72,5 plus 7, 50 dibagi 2 hasilnya 25 dikurangi 23 per 10. Selanjutnya 72,5 plus 7, 25 dikurangi 23 hasilnya 2 per 10. Maka selanjutnya 72,5 plus 1,4 yaitu 7 kali 2 per 10 atau dibagi 10. Maka hasilnya 1,4 dan hasil dari median yaitu 73,9. Selanjutnya kita mencari modus. Sebelum mencari modus, kita harus menentukan kelas modus, yaitu nilai maksimum pada tabel frekuensi, yaitu 17 di sini. Maka dapat diketahui tepi bawah yaitu 59 dikurangi 0,5 hasilnya 58,5. C sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah hasilnya 7. B1 yaitu tabel frekuensi atau kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 2. 17 kurangi 2 sama dengan 15. Dan B2 yaitu kelas modus dikurangi tabel frekuensi sesudahnya yaitu 3. 17 kurangi 3 sama dengan 14. Selanjutnya rumus modus yaitu tepi bawah plus C dikali B plus B1 per B1 plus B2. Kita masukkan yang sudah diketahui yaitu 58,5 sebagai tepi bawah plus C, C-nya 7, B1-nya 15, dan B1-nya 15 plus B2 yaitu 14. Maka 58,5 plus 7 dikali 15 per 29. 29 ini dari 15 plus 14. Selanjutnya 58,5 plus 7 dikali 15 bagi 29 hasilnya 3,62. Maka modus yaitu 62,12. Selanjutnya kita menentukan kuartil 2. Sebelum menentukan kuartil kita harus menentukan kelas interval. Rumusnya yaitu karena ini kuartil 2, maka 2 kali N plus 1 dibagi 4. 2 kali 50 atau N-nya yaitu 50 plus 1 dibagi 4 sama dengan 25,5. Maka berada pada kelas 73 sampai 79. Maka dapat diketahui sebagai berikut. Tepi bawah yaitu 72,5 berasal dari 73 dikurangi 0,5 hasilnya 72,5. C-nya tepi atas dikurangi tepi bawah hasilnya 7. Frekuensi kumulatif yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas interval yaitu 23. F yaitu 10. Dan selanjutnya rumus kuartil 2 sama dengan tepi bawah plus C dikali 2 per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F. Kita masukkan yang sudah diketahui yaitu 72,5 sebagai tepi bawah, 7 sebagai C, 2 per 4 dikali 50 sama dengan 23. 50-nya ini sebagai N.
10-nya sebagai frekuensi dan 23-nya sebagai frekuensi kumulatif. Selanjutnya 72,5 plus 7, 50 dikali 2 dibagi 4 hasilnya 25 per min 23 dibagi 10. 72,5 plus 7 dikali 2, 25 min 23 hasilnya 2 per 10. Maka hasilnya itu 72,5 plus 1,4 berasal dari 7 kali 2 dibagi 10 hasilnya 1,4. Dan kuartil 2 yaitu 73,9. Selanjutnya desil 8. Sama seperti kuartil tadi, kita harus menentukan kelas interval terlebih dahulu. Rumus kelas interval, mencari kelas interval desil yaitu misal D8 yaitu 8 kali N plus 1 dibagi 10. Karena ini desil kita harus per 10. Sama dengan 8 N-nya 50 plus 1 dibagi 10 sama dengan 40,8. Maka berada pada kelas 87 sampai 93. Maka dapat diketahui tepi bawah yaitu 86,5 berasal dari 87 dikurangi 0,5 hasilnya 86,5. C-nya yaitu 93,5 atau tepi atas dikurangi tepi bawah hasilnya 7. Frekuensi kumulatif yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas interval 87 sampai 93, maka frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Frekuensi sama dengan 5, maka rumus desil 8 sama dengan tepi bawah plus C 8 dikali 8 per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per F. Maka 86,5 plus 7 8 dikali 8 per 10 dikali 50 dikurangi 40 per 5. Selanjutnya 86,5 plus 7 dikali 40 dikurangi 40 per 10. Selanjutnya 86,5 plus 7 dikali 0 karena 40 dikurangi 40 0 per 10. 86,5 plus 0 karena 7 kali 0 0, 0 dibagi 10 0. Maka hasilnya desil 8 yaitu 86,5. Selanjutnya kita menentukan persentil 40. Sama seperti sebelumnya, menentukan kelas interval terlebih dahulu. Rumusnya yaitu P40 sama dengan 40 dikali N plus 1 per 100. Karena ini persentil maka per 100 sama dengan 40 dikali 50 plus 1 dibagi 100. Hasilnya 20,4. Maka berada pada kelas 66 sampai 72. Maka dapat diketahui tepi bawah yaitu 65,5 berasal dari 66 dikurangi 0,5. C-nya yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah hasilnya 7. Frekuensi kumulatif yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas interval yaitu 20. F frekuensi sama dengan 3. Selanjutnya, rumus persentil 40 sama dengan tepi bawah plus C dikali 40 kali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Maka 65,5 sebagai tepi bawah plus 7 sebagai C, 40 dikali 50 sebagai N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif 20 per frekuensinya 3. Maka 65,5 plus 7, 20 dikurangi 20 per 100. Selanjutnya 65,5 plus 7, 20 dikurangi 20, 0 per 100. Dan selanjutnya 65,5 plus 0 karena 7 dikali 0 hasilnya 0, 0 dibagi 100 hasilnya 0. Maka hasil persentil 40 yaitu 65,5. Selanjutnya kita mencari range dan simpangan rata-rata. Karena kita mencari range, kita harus menentukan nilai mutlak
X dikurangi rata-rata, dan kita menambahkan tabel frekuensi dikali nilai mutlak X min rata-rata. Rata-ratanya yaitu 73,9, maka cara mencari nilai mutlak ini yaitu nilai tengah 48 dikurangi 73,9. Karena ini nilai mutlak, maka kita harus plus, yaitu hasilnya 25,9 sampai seterusnya. Dan F kali nilai mutlak X min rata-rata yaitu frekuensi dikali nilai mutlak X min nilai rata-rata. Selanjutnya kita mencari range. Range atau R yaitu sama dengan nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Karena nilai tengah yaitu tertinggi 97 dan terendah 48, maka kita tuliskan di sini 97 per 4 min 48. Maka hasilnya yaitu 49. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai mutlak X min nilai rata-rata per N. Jumlah frekuensi nilai mutlak X min rata-rata yaitu 561,4 dibagi N. N-nya yaitu 50, sama dengan sigma F. Selanjutnya 561,4 dibagi 50, maka hasilnya 11,228. Ini sebagai simpangan rata-rata dan 49 sebagai range. Selanjutnya kita mencari variansi dan standar deviasi. Kita menambahkan tabel dalam kurung X min nilai rata-rata dikuadratkan dan menambahkan frekuensi dikali X min nilai rata-rata dipangkatkan 2. Nilai rata-ratanya 73 sama seperti sebelumnya tadi, yaitu X 48 dikurangi 73,9 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 670,81 sampai seterusnya, dan F dikali X min nilai rata-rata dikuadratkan yaitu hasilnya 670,81 karena dikali 1 frekuensi. Selanjutnya kita mencari variansi atau S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min nilai rata-rata kuadrat per N min 1. Maka jumlah sigma F atau jumlah F kali X min nilai rata-rata kuadrat yaitu 5452,2 per N-nya yaitu 50 dikurangi 1. Maka hasilnya 172,5. Yaitu kita selanjutnya yaitu standar deviasi atau S besar sama dengan akar dari variansi atau S kuadrat. Variansinya 172,5, maka di dalam akar sini yaitu akar dari 172,5 hasilnya 13,13. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.